Festival Holemari yang digelar sekali dalam 3 tahun itu pun dimulai. Perwakilan masyarakat dari 10 desa yang diundang sudah banyak yang datang. Setelah upacara pengorbanan dilakukan, Pendeta Kuil mempersilahkan masyarakat membawa Holemari ke desanya, karena Holemari dipercaya akan mampu mendatangkan kemakmuran bagi desa dan festival berikutnya yang diadakan di desa tersebut. Semua orang terdiam dan tertunduk, hanya Katera yang berani mengacungkan tangan. Dengan penuh keberanian, Katera membasahi telapak tangan kanannya dengan Holemari atau noda merah hewan kurban. Katera akan membawa Holemari itu ke desanya. Kaligoda tidak tinggal diam, semua anak buahnya diperintahkan untuk menghabisi Katera. Sekuat tenaga Katera berlari untuk membawa Holemari. Sepanjang jalan banyak anak buah Kaligoda menghadang, tapi Katera berhasil melawan mereka. Kaligoda menjadi frustasi atas kegagalan anak buahnya. Akhirnya Katera berhasil membawa Holemari ke desa mereka. Masyarakat setempat yang sudah menunggu sangat gembira. Katera kemudian menempelkan Holemari sesuai adat istiadat. Kebahagiaan terlihat menyelimuti para penduduk desa. Sampainya di bengkel, dia pun menunjukkan sebuah berita di dalam koran. Kemudian Praba menjelaskan, menurut Praba, undang-undang itu membuat penggarap sawah akan menjadi pemilik lahan. Tidak akan ada lagi tuan tanah yang menjadikan petani sebagai budak. Katera kaget mendengar isi berita di koran itu. Kemudian Katera menemani Praba untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat. Untuk memastikannya, Praba mengajak Katera dan beberapa masyarakat pergi ke kantor perwakilan agraria di desa mereka. Lalu dari tangan petugas pemerintahan ini, Praba mendapatkan surat keputusan pemerintahan tentang pengesahan RUU Reformasi Pertanahan. Sehingga malam itu semua petani dikumpulkan. Praba membacakan keputusan itu di hadapan seluruh penduduk. Anehnya anak buah tuan tanah justru mengumumkan agar semua petani datang besok untuk menyerahkan kewajibannya. Katera dan Praba memimpin ratusan petani mendatangi rumah Devaraya. Devaraya yang sedang mengadakan pertemuan dengan para tuan tanah lainnya jadi kaget. Anda mengumumkan agar petani datang besok, tapi kami datang malam ini, karena besok adalah milik kami. Mulai besok petani adalah pemilik lahan, tegas Katera. Devaraya terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Devaraya merasa sangat terhina. Masyarakat yang selama ini menjadi budaknya sudah berani melawan. Terlibatnya Praba dalam gerakan para petani membuat ayahnya bertindak cepat. Praba akan dinikahkan dengan pria terhormat dari kasta yang sama. Dalam perjalanan, rombongan itu dihadang oleh Katera. Mahadevana malah maju melamar Praba. Tuan, putrimu dan Katera saling mencintai. Tolong nikahkan mereka, pinta Mahadevana. Sanuboga menyadari tidak bisa menghadapi Katera dengan cara kekerasan. Sanuboga kemudian memberikan pilihan kepada Praba untuk memilih Katera atau seluruh keluarga besarnya. Namun Praba justru memilih Katera. Keputusan itu membuat keluarganya kecewa berat. Sejak hari itu Sanuboga menganggap Praba putrinya sudah meninggal karena memilih menikah dengan Katera yang berasal dari kasta rendah.